Shalom kekasih Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hadir bersama saya dalam program On Target. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita mungkin pernah mendengar tentang sebuah istilah yaitu tatanan ilahi. Biasanya ketika kita mendengar istilah tersebut, maka yang ada di benak kita adalah sesuatu yang sangat surgawi. Yang kita bayangkan adalah suatu keadaan di surga yang mulia, kudus, penuh dengan keteraturan, kedamaian, sukacita, dan hal-hal surgawi lainnya. Atau mungkin juga yang ada dalam benak kita adalah mengenai suasana di dalam bait Allah, dari pelataran, ruang kudus, sampai ruang maha kudus, prosesi ibadahnya, imam-imamnya, atau lain sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya tatanan ilahi ini juga terjadi di dalam dunia dan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa sih tatanan ilahi itu? Dalam bahasa sederhananya, saya simpulkan bahwa tatanan ilahi adalah suatu kondisi keteraturan yang dibentuk oleh Allah sesuai dengan tujuan Allah. Dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya, Allah menatanya sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah sendiri. Alkitab mencatat bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Artinya adalah kondisi yang diinginkan Allah itu terpenuhi. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, pernikahan atau keluarga yang pertama, yaitu antara laki-laki dan perempuan, dan Allah melihat semua ini baik. Artinya, kondisi inilah yang diinginkan Allah dan kondisi ini terpenuhi. Namun tatanan ilahi itu menjadi rusak ketika kondisi yang sudah ditentukan oleh Allah kemudian malah dirusak oleh manusia, yaitu karena dosa. Ketika kondisi dalam pernikahan diselewengkan dari ketentuan dan tujuan Allah, maka tatanan ilahi itu dirusak. Ketika pernikahan sudah bukan antara laki-laki dan perempuan, maka tatanan ilahi itu sedang dirusak. Ketika seorang suami atau istri tidak setia kepada pasangannya, hidup dalam perselingkuhan, maka tatanan ilahi itu sedang dirusak. Ketika ada perceraian dalam pernikahan, keluarga berantakan, suami tidak memiliki lagi otoritas sebagai kepala keluarga, orang tua tidak bisa mendidik anak-anaknya dalam jalan Tuhan, dan kemudian anak-anak menjadi durhaka, maka tatanan ilahi itu sedang dirusak. Kekasih Tuhan, mari kita kembali ke jalannya Allah. Sejak semula, Allah menciptakan semua itu baik. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus, menyelamatkan manusia dari penghukuman. Itu semua karena Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Kekasih Tuhan, tatanan ilahi berbicara mengenai suatu kondisi keteraturan dan ketepatan. Oleh karena itu, ketika Tuhan berfirman kepada manusia, dan manusia melakukan tepat seperti yang difirmankannya, maka hadirat dan kemuliaan Allah turun dan bersemayam atas kita. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat kemah suci dan aturan-aturan di dalamnya, Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Penting kita garis bawahi bahwa ketika tatanan ilahi ditegakkan, maka kemuliaan Allah dinyatakan. Allah telah menetapkan suatu tatanan bagi semua yang telah diciptakannya. Contohnya Nuh, ia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan sehingga bahteranya jadi. Bayangkan jika Nuh tidak melakukan tepat, maka bahteranya bisa saja bocor, tidak bisa mengapung, bahkan tenggelam. Tapi karena Nuh taat dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah, maka ada keselamatan bagi generasi, ada berkat Tuhan yang turun. Tepat berarti akurat. Daud diberikan pola untuk membangun bait Allah lengkap dengan susunan ibadah yang rinci dan akurat. Ketika itu selesai pada zaman Salomo, hadirat kemuliaan Tuhan turun. Perhatikan bahwa Salomo tidak dapat instruksi langsung dari Tuhan, tapi karena ia taat dan ia melakukannya, maka ia dapat mengalami dan merasakan dampaknya. Artinya, tatanan ilahi juga berdampak pada generasi selanjutnya. Dalam Mazmur 5 ayat 3 dicatat mengenai persembahan Daud di pagi hari. Dalam bahasa aslinya memiliki arti bahwa Daud mengatur atau menyusun persembahannya, yaitu ada tatanan ilahi di sana. Kekasih Tuhan, ketahuilah bahwa setiap rumah tangga
juga harus dibangun sesuai pola yang telah ditetapkan oleh Allah. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya." Tatanan ilahi juga berbicara mengenai pembersihan. Ketika kita sedang menata kembali kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya Allah, maka berarti kita harus siap untuk dibersihkan. Ibarat seorang anak yang disuruh mandi oleh orang tuanya, untuk dibersihkan harus ada penundukan diri. Lantas mengapa tatanan ilahi penting dalam kehidupan kita? Karena tatanan ilahi berkaitan dengan kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kembali saya sampaikan bahwa ketika tatanan ilahi ditegakkan, maka kemuliaan Allah itu akan dinyatakan. Saudara pasti tahu bahwa sebuah pesawat tidak akan bisa terbang jika semua persyaratan belum sesuai. Contohnya, misal ada standar keamanan dan keselamatan yang belum terpenuhi. Begitu juga kalau raja atau presiden mau datang ke satu tempat, pasti ada protokolernya. Dalam keluarga, kita juga harus membangun rumah tangga, tapi tidak didasari oleh standar kebenaran firman Allah, maka berkat kemuliaan Allah tersebut tidak akan bersemayam dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, jika ada rumah tangga yang dibangun dengan dasar kebohongan, perbedaan keyakinan, kecemaran, masa lalu yang belum dibereskan, mari segera bereskan. Tata kembali rumah tanggamu, segera bertobat. Kekasih Tuhan, tujuan akhir dari Allah adalah membersihkan dan menata kehidupan kita, supaya sesuai dengan tujuan dan rencananya, yaitu yang terbaik bagi kita. Kata dosa artinya meleset dari sasaran, berarti tidak on target atau tidak tepat sesuai aturan, dan Allah sangat serius terhadap dosa. Tatanan ilahi berarti kita harus mengampuni dulu baru Roh Kudus bisa masuk dan bertahta dalam hidup kita. Tatanan ilahi juga berarti kita harus memastikan pekerjaan kita beres dan mencapai target baru kita bisa mendapat promosi dan bonus. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Mari tata kembali kehidupan kita, pernikahan kita, hubungan kita, pekerjaan kita sesuai dengan tatanan ilahinya Allah. Maka kemuliaan Tuhan akan turun menaungi kehidupan kita, dan ketika kemuliaan dan hadiratnya turun, maka kuasanya akan bekerja dalam hidup kita. Akan ada berkat, ada mujizat, dan ada kemenangan terjadi dalam hidup setiap kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa dalam program On Target selanjutnya. Amin.